Suara Grace FM The Sound of Life, hidup dalam Kristus memberikan kemerdekaan sejati. Shalom, selamat siang keluarga Gracia. Selamat berakhir pekan ya untuk semua pendengar. Izinkan saya Leo menemani Anda sampai tuntasnya nanti. Kita di program spesial hari Sabtu keluarga Gracia di minggu ketiga. Talkshow Inspirasi Keluarga. Program yang kami hadirkan setiap hari Sabtu, Keluarga Gracia dengan konten yang berbeda setiap minggunya. Dan hari ini, Sabtu ketiga, akan kami hadirkan perbincangan tentang pernikahan dan keluarga bersama dengan Family First Indonesia. Nah, Keluarga Gracia, spesial nanti ada narasumber kami yang baru yang akan mewakili dari Family First Indonesia. Kita akan berbincang-bincang, Keluarga Gracia, dengan topik yang pastinya menarik ya untuk Anda dengarkan, bangun kebahagiaan dengan keluarga. Ya, Keluarga Gracia, pastikan Anda bisa mencatat poin-poin penting yang saya akan bahas siang hari ini, ataupun untuk Anda yang ingin bertanya dengan narasumber kami, bisa di 0817 222 959. Dan juga Keluarga Gracia, kami live juga di Facebook dari Suara Gracia FM ya, atau Facebooknya Suara Gratia. Anda bisa menyaksikan di sana langsung dan ikut berkomentar Keluarga Gracia seputar topik yang kami akan hadirkan, dan Anda bisa bertanya di kolom komentar tersebut. Kita sapa langsung Keluarga Gracia untuk narasumber yang telah terhubung di Zoom. Selamat siang Ibu Krisna, betul ya? Ya, betul. Selamat siang, Kak Oke. Leo. Selamat siang semuanya. Puji Tuhan, Bu. Ini pertama kalinya berjumpa ya dengan Ibu Krisna ya dari Family First Indonesia. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu Krisna di akhir pekan, bersemangat sekali untuk berbincang-bincang bagi pendengar kami di Suara Gracia. Oke, untuk awal ini mungkin Bu Krisna bisa memperkenalkan diri dulu supaya lebih dekat juga dengan pendengar kami. Silakan Ibu Krisna. Baik, terima kasih. Ya, salam kenal ya. Saya Krisna Dewi Maharti. Saya itu asli Jogja sebetulnya. Oh, Jogja ya. Dari logatnya gitu ya. Ya. Kok bisa sampai ke Jakarta, Bu? Ya? Bisa sampai di Jakarta? Iya, bisa jauh dong. ya. Ngikutin suami lah. Nanti kalau suami nggak diikutin, hilang. Waduh. Ya. Saya dari Jogja itu, nama saya Krisna itu katanya ya pengikut Kristus. Bapak ibu saya ngomongnya gitu. Iya. Kalau Dewi itu seorang wanita, nggak ada laki-laki namanya Dewi, gitu ya. Atau di Cirebon ada, nggak ada kan? Nggak ada ya. Dan kemudian kalau Maharti itu dari dua penggalan suku kata, Maha dan Arti. Kalau Maha Kasih, kasihnya besar. Maha Kuasa, kuasanya besar. Ini Maharti. Jadi Maha dan Arti. Yang besar itu artinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu saya memberikan nama saya Krisna Dewi Maharti, itu harapannya saya ini seorang wanita pengikut Kristus yang memiliki arti besar. Ya. Waduh, luar biasa. Tapi ini Kak Leo, kenyataannya yang besar badannya nih, gimana nih? Itu tandanya sebagai pengikut Kristus yang diberkati gitu ya, Bu ya. Amin, haleluya. Iya, yang penting sehat pastinya ya. Kadang-kadang kepikiran gitu. Ada suami, ada istri,
kok sejak nikah agak melar gitu ya. Udah yang penting sehat itu satu kata penghiburan ya Bu Krisna ya. Ya betul. Ini tandanya suami ngasih makan ya. Oh juga udah termeterai gitu Bu. Udah saya. Iya. Ya Oke. buktinya saya hijrah itu tahun 97 ya, kami menikah 96, kemudian suami bekerja waktu itu di Salatiga, kami kan sama-sama lulusan saya S1-nya di Salatiga ya, Iya. konseling pastoral teologi, kemudian mengambil jurusan juga ketika S2 itu Christian Leadership gitu ya di Harvard gitu ya. Jadi ketika suami pindah ke Jakarta dalam Ya. pekerjaannya, tentu saya juga sebagai istri katanya 2 jadi 1 gitu ya, harus Iya. ngikutin suami gitu ya. Dan di Family First sendiri saya kurang lebih 5 tahun itu sebagai direktur konten. Hanya Oh. memang ketika pandemi ini, waduh jauh ya, saya tinggalnya di Tangerang ini, Family Oh, First di Jakarta. Jadi saya jadi narasumber saja untuk tidak ngantor lagi gitu ya. iya, iya. Narasumber, konselor, mengajar di FFI, IG Hmm. Live ya, macam-macam. Jadi kurang lebih di Family First selama sampai awal 2001 itu sebagai direktur konten and program Oke, ya. jadi mikirin program-programnya, kemudian akan mengadakan pelatihan seperti apa gitu ya, Ibu Krisna ya? Ya. Oke, luar biasa ya. Satu kebanggaan kami bisa berjumpa dengan Bu Krisna di siang hari ini. Bu Krisna, ada berbagai macam sumber kebahagiaan. Yang Ya. single mau punya pacar, mau punya pasangan, Bu Krisna. Setelah punya pasangan, mau melanjutkan di dalam pernikahan gitu ya. Katanya pernikahan itu membuat seseorang bisa bahagia. Apalagi kalau misalnya diperlengkapi dengan kehadiran buah hati gitu. Pak Himawan biasanya menyebutkan bahwa goalnya bukan itu, bukan memiliki keturunan gitu ya, tetapi melakukan panggilan ilahi. Nah, Ibu Krisna, menurut Ibu apa sih sebenarnya tujuan utama seseorang itu membangun keluarga? Sebenarnya apa seharusnya menjadi tujuannya? Ya, sebetulnya kalau masing-masing orang pasti punya tujuan sendiri-sendiri ya. Hmm, Apalagi saya ini seorang konselor keluarga juga sebagai pembina konseling pranikah ya. ya, Ini pandemi kemarin juga banyak memberikan pelatihan-pelatihan membina pranikah melalui Zoom gitu ya. Ada 6 baik. pasang berarti 12 orang. Ketika saya selalu tanya, tujuanmu menikah mau apa toh? Pengen seneng Bu katanya ya. Bener gak sih? Iya itu dia. Pada mau ngapain nih nikah itu ya. Ya jawabannya macam-macam, memang pengen, ada yang ngomong pengen bahagia, pengen punya anak, ada yang ngomong mama sudah maunya saya nikah, mau umur saya sudah kepala 3 Bu gitu ya. Waduh. Macam saya pengen ada teman di sisa hidup saya gitu Wah. ya, untuk macam-macam. Tujuan mereka itu dengan segala ekspektasi Ya. dan kerinduannya. Tetapi kalau mau bicara secara ideal, Hmm. gitu ya. Saya dulu kalau mau menikah ya sebetulnya pingin bagaimana membangun kebersamaan dengan pasangan saya gitu ya, Ya. bahagia gitu ya, pasti itu. Saya pikir Iya. setiap orang yang mau menikah itu awalnya nggak ada yang ngomong nanti susah-susah ya rapopo ya, nggak ada kayak Iya, gitu nggak ya. ada mikir-mikir Bu waktu Ya dia. siapa mau gitu ya. Iya, waktu Jadi diajak nikah, mau nggak kalau misalnya nikah sama saya tapi diajak susah, nggak akan ada yang mau ya Bu ya? pasti pilih yang ngajak seneng kan gitu ya, yang kayaknya punya harapan bisa Wah. diandalkan. Jadi sangat manusiawi, misalnya Iya. mereka punya tujuan untuk bahagia, saling melengkapi, itu normal lah, wajar. Hanya Hmm. kalau di dalam sesuai dengan bagaimana panggilan kita sebagai umat yang sesungguhnya, Ya. khususnya Kristiani gitu ya, kita itu bagaimana dalam pernikahan mengalami sebuah pertumbuhan, Mhm. ya, pertumbuhan yang memang ke arah karakter Kristus. Oke. Jadi Kristus itu kan penuh kasih, Iya. ya. Jadi bagaimana kita ini ketika menikah merasakan dulu cinta kasih Tuhan. Cinta Hmm. kasih Tuhan itu memenuhi hidup kita, kita Iya. rasakan. Baik. Padahal cinta kasih Tuhan itu kasih yang unconditional love, yang Hmm. tidak bersyarat. Nah, Iya. bagaimana kita bisa mengasihi pasangan kita itu seperti Tuhan mengasihi kita. Hmm. Juga dalam karakter yang bertumbuh itu bukan sekedar karakter makin dewasa, tapi juga kerohanian kita, Baik. kesabaran kita, kemudian dalam keimanan kita juga. Jadi pertumbuhan yang menyeluruh tetapi lebih kepada kehendak Tuhan.
Baik. ya, mengaplikasikan cinta Tuhan. Hmm. Ya. Walaupun dia kok ngomel terus. Nah, ini kalau ngomong masalah istri saya ngomel terus, pacar saya tuh sukanya kepo. Lah kita bagaimana ini untuk mencintai dengan unconditional love tadi? Aduh, Iya, walaupun iya. enggak, aku tuh mencintai kamu. Walaupun kamu tuh kadang jengkelin loh, Mas, ini bagi yang jomblo-jomblo, yang mau nikah, yang pacaran, Iya. jadinya jomblo yang high quality. Jangan jones, jangan jomblo ngenes ya. Tapi kita juga, aduh kamu tuh sering keras kepala, tapi aku seneng kamu tuh orangnya disiplin, kamu tuh tanggung jawab. Jadi sama-sama bertumbuh, sama-sama menerima kekurangan dan juga mengapresiasi kelebihannya untuk membangun, saling bermitra, melengkapi panggilan Tuhan. Kalau dalam pernikahan nanti, misalnya saya udah menikah nih, anak saya 2, ya sisi-sisi keibuan saya harus terbangun, nggak bisa egois lagi. Saya harus berkembang untuk lebih mencintai anak-anak, pasangan, tidak lagi ego saya yang saya kedepankan. Baik. Jadi intinya tujuan pernikahan itu gitu ya adalah untuk bertumbuh, Untuk ke arah yang bertumbuh. dewasa dalam segala hal. Itu Kak. Oke, berarti diawali sebenarnya dengan kita menyadari bahwa ada kasih Tuhan dulu dalam kehidupan kita yang tidak memandang dengan kondisi apapun ya Bu Krisna ya. Oke, kalau begitu, dapatkah bisa nggak sih misalnya bahwa keinginan mencapai kebahagiaan itu dengan berkeluarga? Bisa nggak Bu sebenarnya? Padahal ada begitu banyak tantangan di dalam pernikahan sendiri. Jujur bisa, sangat bisa. Kadang kan orang juga, nanti aku udah nikah deh, mau beli motor. Gampangannya nih. Nanti kalau udah punya jodoh dengan dia kan nggak usah beli, udah ada misalnya. Itu sih memang pikiran-pikiran yang dangkal. Atau memang nanti kalau sudah menikah aku mau melanjutkan S2. Dia kan aku dapat suamiku nih dosen nih misalnya. Bisa dong membimbing aku akan mewujudkan cita-citaku. Jadi membuat kita happy. Ya, macam-macam happy itu kan punya rumah, anak-anak nanti bisa terbangun dengan bagus, punya anak, aku nggak kesepian karena selama ini aku anak tunggal, misalnya, gitu ya. Jadi macam-macam lah alasannya untuk bagaimana ketika saya menikah saya ingin lebih bahagia, wajar, ya. Itu sangat umum, ya. Tetapi harus dipahami itu bukan tujuan utama tadi. Jadi kalau mau berpikir lebih luas, kebahagiaan itu bonus, anugerah dari Tuhan. Kalau kamu menikah bisa bahagia, itu memang berkat Tuhan, tetapi kan juga usaha kamu juga untuk ngalah, untuk berkorban, untuk tidak egois, untuk tidak lagi bisa jalan-jalan seperti dulu, tapi kalau kurang ya tepat waktu, untuk ngerem diri, itu kan bagian untuk membahagiakan pasangan, dan mindset kita harus kita bangun bahwa saya akan membangun sebuah pernikahan yang membuat saya lebih nyaman, lebih bertumbuh, lebih berhasil. Makanya saya mau kerjasama nih dengan pasangan saya, karena partnership, ya, kerjasama bersinergi itu penting sekali untuk melengkapi. Saya nggak bisa ini, dia bisa itu. Dia bagus nih di sini, saya akan puji dia, saya akan pupuk dia. Oh, dia lemahnya di sini, saya bisa kok, saya lengkapi dia. Nah ini membuat bahagia atau sebetulnya? Ini membuat bahagia, termasuk ketika nanti punya anak, gitu ya. Didiklah anakmu akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan sukacita. Itu kan berkat, itu kan kesenangan. Ya, sukacita itu lebih dari bahagia. Ketentraman itu semua orang cari, dan itu Tuhan siapkan kalau kita mau memang ya melakukan peran kita dengan baik dalam pernikahan, baik dengan pasangan maupun dalam ketika nanti kita punya anak ya. Jadi tergantung kita juga. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa membuat bahagia dengan pernikahan, ataukah pernikahan itu bisa untuk mewujudkan kebahagiaan? Oh iya, sangat bisa. Tergantung Anda bagaimana menjalani dan konsep mindset Anda mau bagaimana nih. Gitu. Iya, berarti kalau nyari pasangan tuh jangan cari yang cocok ya Bu ya. Carinya yang justru nggak cocok ya. Karena dari perbedaan itu jadi partner yang baik gitu Bu. Betul. Ya ibaratnya gini Mas Leo. Ibaratnya kalau seperti adonan bikin kue nih, laki-laki itu adonan dari singkong, misalnya loh ya, nih, yang agak keras, agak mendat, misal Jawanya itu ya, agak nggak bisa lembut. Tapi wanita dengan margarin, dengan telur yang lembut, yang memang, aduh lumer gitu ya, rapuh, tapi nikmat gitu ya. Ya agak keras itu pria, karena dia punya prinsip menanamkan nilai-nilainya.
wanita ini sisi-sisi yang penuh dengan emosional, yang Hmm. kadang-kala harus detail dengan hati. Nah ini kan nggak bakalan cocok, wong Iya, iya. adonannya aja beda kok. Iya, Tuhan membuat betul. pria dan wanita kan juga beda, ya. Iya. Ini ya bahannya itu beda gitu ya, dari tulang rusuk wanita, laki-laki dengan debu tanah yang diembusi nafas Tuhan. Iya. Tetapi justru perbedaan ini Tuhan mau kita didewasakan, Hmm. sabar, sekolah Hmm. dalam kesabaran itu ya hanya dalam pernikahan, Iya. dalam keluarga kan gitu. Iya. Saya sangat setuju untuk saling melengkapi dengan perbedaan, makanya jangan pernah mencari kecocokan. Saya mau Kacau. nikah supaya cocok, nah bakalan cocok. Ya. Nggak bakalan cocok kalau kamu nggak benar-benar mau rendah hati, minta tolong Tuhan yang menciptakan pasangan kita, dan kita sendiri susah untuk menjalani pernikahan itu. Oke, berarti sebenarnya bahagia di dalam kehidupan rumah tangga atau di dalam keluarga itu sebenarnya tergantung dari kita juga ya. Sesimpel Yes. itu sebenarnya ya Bu Krisna ya. Tadi dikatakan bahwa keluarga Gracia, ketika Anda berpikir ingin berpasangan, ingin berkeluarga, boleh sih mungkin diawali dengan pikiran yang dangkal, saya nanti mau S2 karena ternyata calon saya ini dosen gitu ya. Bisa menolong gitu ya Bu Krisna ya. Ya, Memang sepertinya dangkal gitu ya, tetapi dari yang simpel itu justru sebenarnya itu bisa membuat satu langkah awal untuk kita punya kehidupan keluarga yang bahagia. Tetapi tujuan utamanya bukan itu saja, ada nilai untuk kita mau sacrifice ya, berkorban untuk mencapai tujuan tersebut ya, Ibu Krisna betul begitu ya. sekali. Oke, kalau begitu sebenarnya Ibu Krisna, semua orang yang mau berkeluarga inginnya bahagia. Sebenarnya kriteria bahagia itu di dalam keluarga seperti apa sih, Bu? Apakah misalnya punya syukur-syukur punya pasangan yang mampu gitu ya, yang pas-pasan, pas mau pergi ya ada uangnya, pas mau pergi jalan-jalan ya ada pakai mobil gitu ya. Ya syukur-syukur rumahnya bagus gitu. Besar juga. Gimana Bu Krisna? Kriteria sebenarnya keluarga yang dianggap bahagia itu seperti apa idealnya? Ya pastinya kalau mau kasat mata, bahagia dari fisik kita dulu kan ada senyuman. Ya mau gampangannya ya. Iya sih ya. Kan nggak mungkin saya manyun, melotot, memaki-maki kok bahagia, kan nggak gitu ya. Iya. Dari tadi kita sudah tersenyum nih Kak Leo, berarti kita Iya. bahagia. Iya benar. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita ada senyuman, ya, kemudian ada tindakan melayani, Iya. ada saling memuji, bahasa-bahasa cinta itu, Hmm. pujian, kebersamaan, ngobrol, Hmm. kemudian kita saling pelukan, saling melayani, event-event tertentu ya kita ingatlah spesial hari-hari pasangan kita atau jadian kita, pernikahan kita Iya. kasih hadiah, jalan-jalan keluar, itu kan gambaran kok kebahagiaan. Jadi Iya. bahasa kita itu terpenuhi. Itu Hmm. kasat matanya seperti itu. Termasuk Hmm. tadi misalnya, wah pas mau ke pasar suami udah nyetar mobil nganterin kita gitu ya. Iya. Atau mungkin kita mau pasangan yang berwibawa, wih bawa Woi. mobil gitu ya. Lah itu kan kasat matanya seperti itu. Iya. Tetapi kan nggak sesimpel itu dong. Kalau kita mau ngomong kriteria keluarga bahagia, karena kenyataannya saya konselor keluarga juga ya, Iya. ini ruangan saya praktek di rumah itu kayak gini, Hmm. nanti jam 5 ada juga sebelum saya pernikahan gitu ya, jam 3-an Iya. lah sampai jam 5 itu ada yang konsultasi, Hmm. artinya mereka bawaannya juga kengkrengannya mobil mewah gitu ya, Iya. tetapi ternyata pergumulannya luar biasa ya, Hmm. menguras air mata. Woi. Jadi nggak bisa hanya dilihat dari yang punya mobil, rumah mewah, kemudian bahagia, semuanya serba ada, itu duniawi yang kelihatan kasat mata. Tetapi kita mau lihat lagi lebih dalam, sukacita bagian dari hati itu ketika memang pernikahan kita ada banyak persoalan, Iya. kita mampu mengucap syukur. Oke. Makanya ketika ada persoalan pergumulan yang berat, entah suami, pekerjaan, sakit penyakit, ekonomi, anak, itu ya ipar, Hmm. menantu, macam-macam, bagaimana kita tetap mampu bersukacita. Kalau sekedar misalnya kita mampu bersabar, kayaknya beban berat, berkorban kayaknya berat gitu ya. Iya. Tetapi ketika ada Kayaknya ngenes banget gitu ya Bu ya kalau cuman sekedar berkorban aja untuk sebuah itu, keluarga gitu ya. ngenes gitu ya. Tapi Hmm. kalau kita bersyukur, itu ada sukacita. Oke. Ada kekuatan dari dalam yang membuat kita tetap mau menjalankan pernikahan ini sampai maut Iya. memisahkan. Oke. Jadi keluarga bahagia itu kriterianya kalau mau yang benar-benar dalam, walaupun ada rupa-rupa persoalan,
kita mampu tetap bersyukur. Mindset kita tetap mampu yang grow mindset, yang melihat ada peluang-peluang positif yang bisa kita tetap ambil hikmahnya. Ya, jadi kalau ini yang kita miliki dan keluarga kita, walaupun ada pergumulan kita bisa mengucap syukur. Kalau orang Jawa itu untung tetap lulus, walaupun untung ya. Masih ada kata untungnya ya Bu Krisna ya. Ya. Begitulah kriterianya itu tetap ada sukacita, mengucap syukur, dan terus ada semangat menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada dalam keluarga. Tapi Bu Krisna, ini bukan sesuatu yang gampang. Hidup itu pasti ada konflik. Saya bisa ambil satu kesimpulan bahwa setiap keluarga, walaupun nampaknya bahagia di luar, pasti setiap keluarga punya permasalahannya sendiri gitu ya. Dengan situasi apapun pasti punya masalah. Tapi tadi dikatakan, coba mampu melihat sebuah di balik permasalahan tersebut, di balik konflik itu, ada celah positif di dalamnya. Boro-boro Bu, kadang-kadang kalau lagi misalnya menghadapi situasi problem, permasalahan gitu ya, di dalam keluarga, bagaimana sih sebenarnya menurut Ibu Krista mencari sisi positif atau sedikit aja pintu positif dari sebuah permasalahan dalam keluarga gitu, di tengah kita sedang berkonflik? Ya, setuju Kak Leo, itu nggak mudah. Dalam bukunya Family First ya, yang judulnya itu Maximum Merit, bagaimana kita membangun sebuah pernikahan yang maksimal. Iya. Ada beberapa pondasi yang pertama itu memang kita tidak bisa tanpa melibatkan Tuhan. Makanya ada di situ namanya spiritual, keintiman spiritual. Belum lagi nanti keintiman hati, keintiman rekreasional, itu kita memang harus ciptakan. Tetapi yang nomor satu, membangun pernikahan itu harus melibatkan Tuhan. Karena pernikahan itu yang menciptakan Tuhan. Ya, kalau ada masalah apa-apa, tanya ke Tuhan, artinya doa dulu. Nah, ini kemudian bisa membuat kita yang tadinya mau emosi, kemudian bisa ada yang meredakan, membuat tarik napas, kita diam dulu mulut. Itu langkah yang pertama, melibatkan Tuhan. Yang kedua, dalam buku Maximum Merit itu juga dikatakan ketika kita mau membangun hubungan yang bagus dengan pasangan kita, seperti kekasih hati, itu berhentilah menyalahkan pasangan. Stop menyalahkan pasangan. Jadi walaupun memang, nih, Kak Leo yang salah memang, tapi saya belajar untuk diam dulu, tunggu sampai memang reda ngomongnya, nggak konflik tadi, kemudian baru kita cari solusi. Tapi sebetulnya kalau aku nih, kalau saya ya nggak serp, kamu bersikap seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Ditanya, jangan kemudian gara-gara kamu, ini salahnya kamu nih. Kamu ngeyel sih, dikasih tahu. Tidak. Tapi kalau tadi itu sebetulnya kalau begini bagaimana ya? Menurut kamu bagaimana? Nah, itu namanya bahasa psikologinya I message. Seandainya seperti ini piye menurut kamu? Saya sih pinginnya seperti ini. Makanya selain andalkan Tuhan caranya, yang kedua adalah berhenti menyalahkan pasangan kita dan cari solusi bersama untuk kebaikan bersama, bukan untuk hanya sekedar ide atau keinginan kita yang tercapai. Minimal begitu. Napas, belajar diam dulu, Tuhan tolong saya, kemudian lihat situasi kondisi, sampai kemudian dia mungkin ngomelnya atau konfliknya itu keras, itu bisa mereda. Karena saya sangat setuju tidak ada keluarga pernikahan tanpa konflik. Saya sangat setuju itu. Justru konflik itu kalau kita bisa win-win solution, bisa menyelesaikan secara konstruktif yang membangun, itu menjadi bumbu yang kita semakin kuat dalam pernikahan. Tetapi kalau saling destruktif, merusak, saling menyalahkan, nah itu menjadi racun, toksik dalam pernikahan. Toksik ya jadinya. Oke, baik, keluarga Gracia ini menarik ya. Saya percaya bahwa siang hari ini Anda, para pendengar Suara Gracia, mau punya keluarga yang bahagia gitu ya, ataupun Anda ingin membangun keluarga bahagia, itu yang menjadi impian baik tahun ini ataupun tahun depan, Anda yang sedang mempersiapkan masuk di dalam jenjang pernikahan. Nah, keluarga Gracia, Anda bisa bertanya dengan Ibu Krisna dari Family First Indonesia yang siang hari ini sedang bersama dengan saya secara online, virtual Zoom, dan Anda bisa bertanya melalui SMS WA di 0817222959. Kami sedang membahas dengan tema bangun kebahagiaan dengan keluarga. Pastinya ternyata membangun kebahagiaan
keluarga itu bukan menjadi sebuah impian gitu ya, tetapi bisa menjadi sebuah kenyataan dan Anda bisa menikmati kehidupan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Ibu Krisna, sebagai konselor pernikahan, Ya. kalau ditarik benang merah nih, Bu Krista, apa saja sih sebenarnya konflik-konflik yang kalau selama ini Ibu Krisna lihat gitu ya, kira-kira apa saja sebenarnya konflik di dalam sebuah keluarga yang memungkinkan itu menjadi sebuah permasalahan gitu. Selain tentunya karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, kalau bicara tentang uang atau ekonomi, wah rasanya itu mungkin menjadi permasalahan yang ya bisa dikatakan semua keluarga mungkin pernah mengalami gitu. Gimana, Bu? Ya, ya, sangat-sangat betul sekali ya. Salah satu faktornya itu faktor ekonomi. Tetapi yang selalu singgah dalam ruangan saya ini, ya. itu pasti 90% masalah kesetiaan. Artinya hadirnya Phil atau Will. Jadi pria idaman lain atau wanita idaman lain, kemudian merasa dikhianati, terzolimi, diselingkuhi, ya itu sakit sekali. Itu yang menduduki rating yang pertama. Artinya persoalan-persoalan itu banyak sekali. Ekonomi iya, gitu ya. Kemudian ketidaksetiaan iya. Kemudian tidak adanya tanggung jawab, gitu ya. Kemudian hadirnya orang ketiga dalam bukan Phil atau Will, tetapi dalam keluarga besar pasangan. Sama menantu, bisa ipar, bisa mertua, gitu ya. Itu juga bisa menjadi persoalan, gitu ya. Kemudian persoalan-persoalan lagi tentang anak, ya, KDRT. Itu bagian yang selama ini memang saya tangani sebagai seorang konselor keluarga. Ya, ini anak-anak kan juga banyak yang jadi mogok, nggak mau sekolah, kemudian karena 2 tahun melihat papi maminya ribut terus. Selama ini kalau sekolah kan nggak lihat papi maminya di rumah. Begitu pandemi lihat papinya maminya di rumah kan ribut terus. Nah, itu anak-anak banyak yang stres. Kemarin tuh ada yang mengatakan, saya enek tuh apa ya? Mau muntah. Ya, papi mami itu mau muntah gitu ya. Saya merasa sudah nggak kuat di rumah. Ini baru anak SMP loh, kelas 3. Saya nggak kuat di rumah, saya pengen kos tapi nggak boleh. Makanya saya cuma larinya ke HP terus, dan saya merindukan malam itu sangat nyaman. Makanya kalau malam saya melek sampai jam 5 pagi. Karena orang tua tidur buat dia itu nyaman sekali. Kalau orang tuanya melek semua pagi sampai sore itu ya ribut terus, dia pusing, dia membenci yang namanya pagi sampai sore, dia pengen tidur terus. Jadi dibalik, paginya itu buat dia sekarang malam, ya. Kalau malam itu baru dia bisa melek tenang, karena nggak ada suara apa-apa. Saking dia merasa orang tuanya itu persoalannya dalam diri dia nggak suka. Nah ini kan masuk bagian dari mengganggu kebahagiaan juga, selain ekonomi, selain perselingkuhan, hadirnya orang ketiga, selain sakit penyakit, gitu ya, kemudian KDRT, masalah anak juga menjadi persoalan yang sangat mengganggu di dalam pernikahan yang bahagia. Kalau tidak sama-sama sadar dan mau cooling down, kemudian kembali ingat akan perannya masing-masing. Karena orang tua pun juga banyak yang sekedar berstatus orang tua, tapi peranannya nol. Karena mereka sibuk cari uang, taunya anak sudah bereslah dipenuhi, padahal anaknya ingin orang tua hadir, dapat sentuhan, dapat pelukan, ciuman, tapi itu nggak ada, macam-macam Kak. Oke, nah mengenai hal yang terakhir ini Bu Krisna, karena kesibukan gitu ya, sekarang kan bisa dikatakan ya wajar, kebanyakan ya suami dan istri sama-sama kerja katanya, karena memang memenuhi kebutuhan rumah tangga yang cukup besar, semakin hari semakin besar, belum lagi biaya pendidikan gitu, dan lain-lainnya, sehingga mereka mau tidak mau harus bekerja, dan anak pun yang penting saya bisa memenuhi sebagai orang tua kebutuhan anak gitu ya. Menurut Ibu Krista bagaimana sih melihat hal seperti ini? Mungkin ada juga pendengar yang sedang mengalami dan ternyata sadar, oh ya ternyata saya hanya sekedar memenuhi aspek kebutuhan saja, tapi tidak memenuhi aspek kehadiran sebagai orang tua. Ya, itu namanya istilahnya ada yang disebut dengan disfungsi, ya, disfungsi. Jadi fungsinya tidak maksimal untuk memerankan perannya sebagai orang tua, karena dia lebih banyak waktu di luar rumah daripada hadir untuk anaknya. Padahal yang dibutuhkan anak kan bagaimana
ketika dia mau ada pertanyaan, orang tuanya bisa jawab ada di rumah. Kemudian ketika dia menangis, mungkin ada yang bully di sekolah, pengen dipeluk, pengen dibela. Nah, kalau orang tua itu kemudian hanya sibuk di luar rumah dan merasa ini sudah oke kok saya juga bekerja untuk anak. Terus nanti anak minta apa-apa diberi sebagai kompensasi. Kompensasi dia nggak bisa hadir, anak minta gadget, baru beberapa bulan ganti lagi, dikasih, minta ini itu dikasih, memberi kelimpahan materi sebagai pengganti kehadiran dirinya. Ini hanya akan membentuk anak yang nanti manja, anak yang kemudian masa bodoh. Ya. Anak yang kemudian ingin semua kebutuhannya dipenuhi, nanti ketika bersosialisasi, ketika dewasa, dia akan menjadi anak yang tidak disukai oleh teman-temannya. Ya, karena dia selalu mau menang-menang sendiri. Ya, maka mungkin ketika nanti ada gadget di tangan terus, dia jadi ansosial juga. Mama papa aja nggak peduli dengan saya, ngapain saya juga mesti peduli dengan teman-teman, dengan diri saya sendiri. Ya, ini akibatnya sangat fatal ketika ada orang tua yang hanya sekedar mencari pemenuhan kebutuhan nafkah saja. Makanya ini harus diimbangi. Mungkin istrinya, ibunya yang mungkin kalau saya ini kan juga sudah puluhan tahun part-time. Ya. Saya sebagai seorang konselor di Family First Indonesia 5 tahun sebagai direktur, kemudian di FOFI, Focus and the Family 15 tahun. Saya nggak mau setiap hari kerja dan sampai sore terus, saya nggak mau. Kalau mau ya seperti ini, saya bisa ini, saya bisa jadi narasumber, saya bisa mengajar, tapi saya minta waktu sampai jam 12 siang misalnya. Ya bersyukur. Memang 15 tahun saya di Focus on the Family diizinkan di Family First seminggu cuma 2 kali, Senin dan Kamis, sehingga anak-anak terpelihara dengan baik. Anak saya yang pertama sudah bekerja, ya. Anak saya yang kedua juga puji Tuhan gitu ya, sudah masuk di universitas tanpa tes gitu ya, prestasinya sangat baik. Yang pertama juga beberapa tahun lalu ke Yunani, Eropa, dengan talenta dia main musik, dengan fotografernya dia juara 1 gitu ya. Itu bagian dari orang tua hadir. Mau apa kan anak kita itu sejak kecil ya kita bimbing, pinginnya apa? Nggak boleh sekedar belajar di sekolah. Mau musik atau olahraga. Coba kamu pilih. Bukan mama loh, tapi kamu yang pilih, jadi harus bertanggung jawab. Apa ya? Apa terserah, bebas. Jadi kita bimbing. Aku mau musik piano. Sekarang organis tetap di gereja. Besok juga mengiringi. Beberapa bulan lalu juga mengiringi. Dia akan merasa bangga dan tanggung jawab kita itu di hadapan Tuhan penuh. Karena memang kita harus memenuhi tabung panah, anak panah kita itu penuh. Betul. Bukan sekedar sekolah, kemudian kita kasih uang dalam kesehariannya pemenuhan ekonomi dan kita tidak pernah hadir. Ya, begitu kira-kira Kak Leo. Jadi keluarga Gracia siang hari ini Ibu Krista mengingatkan kita semua sebagai pasangan suami istri ya, bahwa ketika memang tuntutan ekonomi yang cukup banyak, kebutuhan yang harus dipenuhi, mau tidak mau suami dan istri dua-duanya mungkin sama-sama bekerja. Tetapi jangan lupa, kehadiran Anda untuk buah hati, untuk anak-anak itu akan membuat mereka menjadi pribadi yang jauh berbeda gitu ya, Bu Krista ya. Mereka perlu Anda, keluarga Gracia. Mereka perlu orang tuanya hadir secara real, walaupun memang di tengah kesibukan yang ada, Anda kembali diingatkan untuk tetap bisa hadir secara real di dalam kehidupan mereka. Baik, kalau kita tahu, saya informasikan kepada pendengar ya, kita akan bahas mengenai forever, faith, memory, unity, love, dan loyalty ya, gitu ya Bu Krista ya. Ya, kurang lebihnya. Iya, nah kita mau membahas tentang iman kali ini ya, bagaimana tentang faith ini yang dapat menolong kehidupan di dalam sebuah keluarga nih Ibu Krista. Walaupun ketika kita sudah 2 tahun hampir pandemi ini berjalan ya, justru ternyata ini dia yang selama ini berjalan gitu ya, memupuk iman percaya, kemudian juga saling menyemangati satu dengan yang lain ya, suami menyemangati istri, istri juga demikian gitu ya. Ternyata iman kita semua sedang dipertaruhkan dengan banyak sekali di era pandemi ini. Selama 2 tahun keluarga ini terguncang gitu, Ibu Krista. Bagaimana melihat hal ini? Betul sekali. Jadi memang rupa-rupa kehidupan itu kan kita alami khususnya di masa pandemi ini. Tetapi ketika kita masih punya iman,
itu yang membuat kita kan tetap kuat. Iya. Karena iman itu percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Misalnya begini, saya percaya ini pandemi pasti akan berakhir. Iya. Saya percaya pasti anak saya bisa kok lulus kuliah gitu ya. Anak saya lulus kuliah yang pertama kan juga pas pandemi, jadi saya nggak berdandan. Yang kerinduan orang tua itu bisa hadir mendampingi wisuda itu nggak ada sama sekali ya. Tapi memang tetap harus percaya bahwa ini pun punya masa depan yang baik, sehingga wawancara kerja juga harus Zoom terus tiap hari Zoom, kita doakan dia Zoom, dan akhirnya berhasil setahun ini sudah bekerja. Artinya iman itu kekuatan yang luar biasa ya, di tengah badai guncangan baik warga khususnya, tapi juga dunia ini banyak berapapun dari kita pasti ada yang terimbas dengan tidak punya pekerjaan, PHK gitu ya. Saya bersyukur walaupun kita nggak kemana-mana, tetapi seminar-seminar tetap melalui Zoom malah setiap hari ada terus ya. Jadi satu sisi senang karena memang nggak harus keluar rumah, nggak duduk manis gitu ya. Iya. Kita sehari 3 sampai 4 seminar gitu ya. Iya, kalau nggak ada Zoom hari ini nggak bisa ketemu Ibu Krisna juga nih kayaknya. Ya, betul. Jadi justru karena iman itulah membuat kita kuat. Ya, tanpa iman, kita akan saling menyalahkan, kita nggak akan melihat kuasa Tuhan, kita nggak bisa melihat bagaimana begitu kita itu rapuh tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan suami kita, tanpa pertolongan pengertian istri kita, gitu ya. Tapi dengan iman kita bisa menjalani hari-hari yang demikian rupa itu. Makanya pandemi justru harusnya keluarga-keluarga kan punya waktu banyak di rumah. Yuk bangun iman itu. Ya, ciptakan mesbah keluarga, berdoa bareng, baca firman, kan nggak harus ke kantor, nggak buru-buru. Itulah saatnya sebetulnya kita bisa membangun iman di masa-masa yang sulit itu. Oke, jadi keluarga Gracia, iman yang sepakat gitu ya, Ibu Krisna ya, suami dan istri harus tetap dimiliki sampai dengan hari ini, walaupun pandemi belum berakhir sepertinya gitu ya, tetapi tetap beriman bahwa suatu saat akan berakhir juga. Kalaupun sekarang sedang mengalami krisis finansial, keluarga tetap beriman. Putra-putri Anda pasti dapat disekolahkan di tempat yang terbaik. Itu ya Bu ya, contohnya gitu ya. Jadi jangan padamkan iman Anda, keluarga Gracia. Kemudian penting nggak sih Ibu Krisna tentang kenangan bersama dengan keluarga untuk menolong kita nih tetap bertahan di masa-masa surutnya kehidupan? Penting nggak untuk kita mengingat-ingat hal tersebut? Dan kalau ternyata yang terjadi itu malah bukannya satu kenangan yang indah nih, tapi malah pengalaman yang traumatis. Bagaimana mengatasi? Ya, tentu kalau kenangan-kenangan yang indah akan tersimpan di memori dengan indah juga gitu ya. Kita senang ya. Misalnya, tahun ini kita belum bisa tamasya ya, tetapi kan kemarin pernah kita tahun sekian ke Bali, kita pernah Danau Toba misalnya, atau bahkan mungkin ke luar negeri. Ya waktu gini-gini itu membangun memori yang indah, keintiman secara hati juga. Karena kita bisa mendiskusikannya, kita fokus pada pasangan dan anak-anak kita ketika membangun memori indah itu gitu ya. Tapi ketika memori yang muncul kok tidak indah, itu kalau dalam bahasa psikologinya itu namanya inner child. Jadi masa-masa lalu yang masa kecil ketika menyakitkan, kumpulan-kumpulan peristiwa yang menyedihkan, melukai, karena dibentak, karena dipukul, diseret ke kamar mandi, dibilang mamah nyesel lahirin kamu mau jadi anak apa, ya kamu ini persis kayak bapak kamu ngeyelan, sumpah. Padahal kita istrinya ributnya sama bapaknya, anaknya di bawa ya, seolah-olah mewakili pasangan kita gitu ya Bu ya. Itu dia. Anak kan jadi keinget, aku ini mau jadi apa, aku ini bodoh, aku ini anak yang terpaksa dilahirkan. Nah ini tentu akan berat. Nah kalau ini yang terjadi ya mesti kita minta maaf. Bahwa mama ini juga nggak sempurna, papa ini sebagai orang tua nggak sempurna, kadang kalau ngomong kasar, tapi mau memperbaiki. Mau ya maafin mama. Lihat mata dia, mau ya please, maafin mama, mau kan? Kamu kan anak baik. Tolong nanti kalau masalah lagi, kamu boleh menegur mama kok, tapi mama mau berusaha lebih baik lagi. Nah, kita sudah mulai lebih baik dengan kelembutan kita, pelayanan kita ke dia. Tetapi ketika sudah sempat melukai, memori nggak indah atau traumatis, tidak ada cara lain kecuali kita minta maaf. Oke, nah kalau bicara tentang
rasa unity gitu ya, satu dengan yang lain ya, dalam kesatuan, dalam prinsip mungkin suami dan istri, Ibu Krisna nih, mengenai keunikan masing-masing pribadi juga gitu. Itu kan menjadi satu tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya supaya unity ini tetap dapat terjadi? Mungkin Bu Krisna punya pengalaman selama ini seperti apa nih, Bu? Ya, Boleh diceritakan. unity itu kan kesatuan ya, kesatuan Kesatuan. hati. Ya, itu harus tetap dijaga dengan saling menghargai. Misalnya anak saya yang kecil tuh nggak suka untuk tampil misalnya apa nyanyi ataupun main musik itu di yang gede ya. Iya. Tapi saya pingin dek mau tampil atau dek kamu di rumah juga ada piano bisa gitu. Aku nggak suka mah, aku tuh nggak suka. Dia sukanya apa? Main catur. Ya. Dia sukanya merajut. Ini hasil rajutan anak saya loh. Jadi aku suka begitu. Iya. Nilai akademisnya bagus dari kecil tuh selalu ranking 1, masuk kuliah juga tidak pakai ujian karena jalur prestasi. Dia tekun di belakang gitu loh. Ya kan kayak catur, bikin seperti ini gitu ya. Ya, jadi masak gitu dia juga suka yang perempuan. Tapi yang gede tampil, saya nggak bisa maksain. Padahal saya pinginnya dia itu ya cantik ya tampil kayak ya bisa, tapi hati dia nggak bisa. Saya harus menjaga perasaan dia dong. Tetap nggak boleh maksa gitu ya Bu, kita sebagai orang tua juga ya. Betul. Itu sangat akan menderita anak kita, merasa tidak dicintai. Ini kan maunya mama gitu ya, dalam memori dia. Kenapa harus paksain? Mama kan yang maunya tampil dilihat banyak orang. Lah aku kan nggak kayak gitu. Ya, jadi dia akan menderita. Jadi pengertian, menghargai, kesabaran ketika kita sudah buka wawasannya, plus-plusnya, minusnya apa, dia tetap enggak. Kita lihat posisi positif dia di sisi yang lain. Nah, kekurangan dia itu jangan sampai kemudian kita justru eksplor gitu ya Bu ya. Betul. Tapi yang menjadi kelebihan dia itu yang kita pupuk. Baik juga dengan pasangan kita juga begitu. Yang kelemahan dia misalnya pasangan saya kok bocor nih, dia akan berbulan-bulan nggak dibetul-betulin. Tetapi sisi lain dia sangat perhatian, ngantar ke pasar, suka ngajak jalan-jalan. Tapi kalau gentengnya bocor ya agak lama, ya kadang-kala aku tak nelpon tukang aja ya Pak. Oh iya itu aku aja ya baru kita saling pengertian seperti itu loh, mengerti passionnya masing-masing dan biarkan menjadi be yourself, diri mereka sendiri. Ya, tetap itu yang harus kita bisa hargai ya, Bu Krisna. Oke, ini karena waktu juga, Bu Krisna, ada beberapa pertanyaan yang saya skip ya, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir. Nah, dalam sebuah tantangan atau perubahan ya, Bu Krisna, apa saja sih sebenarnya yang harus diperhatikan dalam sebuah perubahan yang diwaspadai ya oleh pasangan dalam menjalani tahun-tahun hidup pernikahan? Nah, kemudian Bu Krisna, ini jadi satu saja, tidak sedikit pasangan yang memang terkesan tidak masalah nih untuk berpisah gitu ya. Apalagi kalau misalnya dilihat entertainment, kadang-kadang ada tuh yang sudah berpisah juga ya tetap aja bahagia gitu ya. Bagaimana nih menurut Ibu Krisna? Ya tidak sedikit pasangan yang memang yang berpisah kemudian ya tidak lagi dirasa bahagia gitu ya. Bagaimana pandangan ini? Yakin bahagia. Kan di entertainment kan di syuting. Oh iya. Enggak 24 jam kita melihat kehidupan realnya ya Bu ya. Itu dia, hati terdalam. Siapa tahu kalau malam menangis, dia juga nggak kuat, ya mungkin sampai benar-benar saking nggak kuatnya juga kadang-kala harus minum obat-obatan penenang. Kemarin ada klien saya 2 bulan yang lalu, Bu Krisna mobil saya itu ada 24 obat penenang. Saya kelihatannya kan nggak stres, bisa cerita walaupun nangis gitu ya. Ya, tetapi kalau di syuting itu kan memang bisa pencitraan, bisa panjat sosial gitu ya. Jadi senyum terus. Jadi sekali lagi, mari tanya sesungguhnya, betulkah bahagia? Karena namanya ya orang lah ya, kalau sampai kemudian berpisah, ingat loh, anak kita nanti misalnya mau dapat jodoh, dan kemudian calon mertuanya, lo itu bapak ibunya cerai. Jangan, misalnya, saya nggak setuju karena calon istrimu, calon suamimu itu bapak ibunya berpisah. Apa nggak hancur lebur tuh hati anak kita dan hati apalagi kita. Katanya cari jodoh tuh harus diperhatikan bibit, bebet, bobotnya ya Bu ya. Nah, ya. Jadi memang sebisa mungkin bertahan itu jauh lebih bagus walaupun memang berat. Tetapi bertahan untuk tetap sampai maut memisahkan itu akan lebih baik untuk anak-anak kita 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan.
Iya. Itulah legacy, warisan Legacy, iya. ya, keutuhan suami istri walaupun memang ada banyak konflik. Ya, makanya yang terpenting pelaku pernikahan itu sendiri, kita sendiri yang lebih harus bisa mengelolanya gitu ya. Yeah. Itu. Tadi yang pertama pertanyaannya apa? Tantangan di dalam sebuah perubahan nih Bu, bagaimana Ya, menjalani tahun-tahun hidup kayak, pernikahan. kayak semalam itu saya kan memberikan seminar gitu ya tentang pola asuh ya zaman old zaman sekarang. Artinya kan perubahan-perubahan generasi itu ada yang selalu sekitar 20 tahun perubahan generasi. Saya generasi X, anak saya generasi Z. Ya, itu perubahannya sekarang sudah mereka dengan gadgetnya, dengan kreativitas yang luar biasa. Ya saya juga harus mengimbangi perubahan yang ada, termasuk perubahan pasangan kita, misalnya dalam kenaikan pangkatnya, jabatannya, seleranya tentang hukum, selera tentang sekarang kasus-kasus politik. Mari perubahan-perubahan yang ada sekarang sedang up to date berita apa kita ikuti. Kita harus ikutin dong, ya supaya tetap ada kesatuan hati, diajak ngobrol itu nggak cuma taunya bawang merah, bawang putih. Loh, ya itu perubahan apapun itu di diri anak kita tentang selera dia. Anak saya yang kecil suka cheerleader. Ya, saya juga kemarin nonton waktu kemerdekaan dia lomba gitu ya. Ya, waduh luar biasa dilempar sana lempar sini naik sini naik. Buat saya itu enggak banget ya. Saya taunya paduan suara aja. Tapi anak saya kan berbeda. Ya saya perubahan-perubahan itu harus mengerti, menerima, mendukung, mendoakan. Jadi jangan kaku. Begitu. Oke. Ya jadi walaupun ada perubahan ya tetap dinikmatin aja gitu ya. Itu sebagai sebuah proses dalam kehidupan pernikahan. Baik, Bu Krisna, saya berikan waktu mungkin menutup di inspirasi keluarga siang hari ini. Ini sungguh luar biasa ya. Rasanya keluarga Gracia kalau berbincang-bincang dengan Bu Krisna nggak cukup nih kayaknya waktu program 1 jam gitu ya. Masih cukup banyak Bu sebenarnya yang bisa kita bahas gitu ya. Nggak habis-habisnya kalau bicara tentang pernikahan keluarga tuh memang nggak ada sekolahnya juga gitu ya. Jadi kita perlu belajar satu dengan yang lain. Bu Krisna mungkin bisa menutup dengan closing statement untuk semua pendengar. Silahkan Bu. Baik ya, kita harus betul-betul percaya tidak ada pernikahan atau keluarga yang tanpa masalah. Jadi saat ini Anda punya masalah itu biasa. Tapi biasa ya. Iya, biasa ya. Menyelesaikan masalah itu ya dengan hati yang sabar, dengan mengedepankan cinta, dengan mengedepankan komitmen pernikahan gitu ya. Karena komitmen itu kan dalam suka duka, sakit, sehat, apapun berkekurangan, berkelimpahan Anda tetap harus setia. Jadi kalau saat ini kita membangun pernikahan bahagia, topiknya dengan cinta, dengan legacy, dengan kenangan-kenangan memori yang indah, dengan menjaga kesatuan hati, peganglah komitmen pernikahan Anda. Tetaplah jaga kesetiaan. Jangan menyalahkan pasangan Anda. Dan yang terpenting, libatkan Tuhan dalam pernikahan Anda. Oke, baik, luar biasa ya. Ini hari Sabtu yang berkualitas untuk semua kita, keluarga Gracia, pendengar dari Suara Gracia. Ibu Krisna, tadi saya sempat mendengarkan ada satu buku Maksimum Merit ya. Itu salah satu mungkin juga buku yang bisa memperlengkapi kehidupan pernikahan ya Bu ya? Betul. Oke, dari Family First Indonesia ya? Ada buku yang membangun pernikahan maksimal dan itu ada 5 dasar membangun keintiman itu akan disebutkan keintiman spiritual, keintiman finansial, keintiman emosi, keintiman rekreasional. Kalau Anda berminat bisa menghubungi ya di IG-nya Family First DM @FamilyFirstIndonesia gitu ya. Anda bisa mendapatkan banyak hal, konten-konten pernikahan dan juga buku-buku pernikahan yang sangat menarik. Oke, atau mungkin Anda yang sedang ya dalam pergumulan pernikahan ataupun gereja-gereja, aktivis gereja, komunitas yang memang ingin rasanya diberkati dengan dari pelayanan Family First Indonesia, untuk berkonseling juga secara langsung dari tim Family First Indonesia, bisa langsung hubungi di Instagram tersebut, dan nanti mungkin salah satunya juga ada Ibu Krisna ya, yang nanti akan menjadi berkat untuk komunitas Anda. Ya, baik Bu Krisna, terima kasih untuk siang hari ini. Waktunya yang luar biasa, 1 jam tanpa terasa ya. Ini ngobrol dari awal tentang bagaimana bahwa ya kebahagiaan keluarga itu bukan hanya sekedar impian, tapi akan menjadi sebuah kenyataan kalau kita bisa
memaknai kehidupan itu dengan sangat baik ya, satu dengan yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Krisna, salam juga untuk rekan-rekan dari Family First Indonesia. Kami berharap memang kerjasama ini terus kita bisa saling memberkati untuk semua pendengar ya. Terima kasih Bu, sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga. Tuhan memberkati selalu ya. Baik, keluarga Gracia, demikian akhir dari program Inspirasi Keluarga bersama dengan Ibu Krisna dari Family First Indonesia. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin konseling ataupun ingin diperlengkapi dalam kehidupan pernikahan ataupun hal-hal lainnya terkait dengan kehidupan pernikahan keluarga, silakan bisa menghubungi Family First Indonesia. Anda juga bisa menghubungi kami untuk nanti kami arahkan kemana Anda bisa menghubungi dari tim Family First Indonesia. Demikian talk show Inspirasi Keluarga di hari Sabtu ini di tanggal 20 Agustus 2022. Pastikan keluarga Anda adalah keluarga yang sedang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan dan dasar-dasar firman Tuhan menjadi sebuah benih di mana Anda semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Saya Leo pamit undur diri, keluarga Gracia, dan Tuhan memberkati. Shalom. Bentar ya Bu, saya